dapat malam sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Ya, silakan kepada Ibu Pendeta kami, Kak Mikana. Baik, terima kasih Pranata. Suara saya jelas ya. Shalom semuanya teman-teman, selamat bergabung. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Ya Bapa yang kami sembah di dalam nama Yeshua HaMashiach, Bapa yang penuh belas kasihan dan Elohim sumber segala penghiburan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Kami bisa berkumpul bersama di Zoom ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami berfellowship Tuhan di dalam memuji memuliakan nama-Mu. Ya Bapa yang baik, kiranya Engkau Tuhan yang memberkati kami semua yang hadir pada malam hari ini. Urapilah hati dan pikiran kami Bapa untuk fokus kepada firman-Mu, agar firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari untuk menyenangkan hati-Mu. Begitu juga kepada hamba ya Bapa, tolong berikan saya hikmat, pengetahuan, karunia untuk mengerti firman-Mu, urapi hati dan pikiran saya untuk menyampaikan isi hati-Mu, agar apa yang saya sampaikan ya Bapa sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga yang mendengarnya beroleh kasih karunia serta memuji memuliakan nama-Mu. Layakkan kami menyebut nama-Mu yang Maha Kudus, karena Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Sang Pencipta segala sesuatu, dan karena Engkau, karena kuasa-Mu kami ada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan kami yang mulia, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Shalom, Kak Mikana. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Ya, Shalom, shalom, shalom. ya shalom. Shalom Elohim. Shalom. Baik Bapak Ibu. Salam. Ya, shalom. Terima kasih sudah hadir. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Nah, semua di sini teman-teman sudah mengenal saya, sudah tahu siapa saya. Jadi saya tidak perlu lagi memperkenalkan diri ya. Karena sehari-hari kegiatan saya, Iya, senior. passion saya itu kan di media sosial memberitakan Injil, memasyurkan, memuliakan nama Yeshua HaMashiach. Baik Bapak Ibu, karena hidup kita ini ya harus dibarengi dengan firman Tuhan, agar apa yang kita lakukan itu sesuai dengan firman Bapa kita yang mulia Yeshua HaMashiach. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Yeshua HaMashiach, pada malam hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Sebentar saya buka dulu di PPT ya. Di PowerPoint saya buka dulu. Shalom semuanya, shalom. Ya, ini tema yang akan saya bagikan, 6 tanda keselamatan ya. Hal-hal apa saja tentang keselamatan itu yang harus dilakukan dan juga berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Karena banyak saudara-saudara kita yang tidak percaya Yeshua HaMashiach menyatakan seperti ini. Kita kan sudah ditebus oleh darah Yeshua HaMashiach, berarti dengan seenaknya kita bisa berbuat dosa. Cara kerjanya nggak seperti itu, saudara-saudaraku. Nah, oleh karena itu, saya akan tampilkan poin-poin 6 tanda keselamatan. Yang pertama adalah iman. Ya. Nah, bagaimana kita bisa beriman kepada Yeshua HaMashiach? Atau orang-orang yang belum pernah mengenal Yeshua HaMashiach, mengenal Bapa kita,
Yang pertama itu apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah iman. Nah, bagaimana kita bisa beriman kepada Yesus HaMasiah? Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman HaMasiah. Nah, kalau di sini yang sudah sering mendengarkan pemberitaan Injil yang saya lakukan di media sosial, kalian pasti sudah tahu nama asli atau nama Tuhan kita yang asli, Yesus HaMasiah ya. Jadi kalian jangan merasa, oh ini kok menyebut Yesua ya. Karena saudara mungkin tidak pernah mendengar kok namanya Yesua. Nah, selama ini kan Yesus Kristus itu nama aslinya adalah Yeshua HaMasiah. Jadi sebenarnya nama itu tidak bisa dibahasakan ya, tidak bisa ditransliterasi ataupun diubah. Tetapi karena kita selama ini membaca terjemahan ataupun mungkin banyak pendeta yang tidak memberitahu nama asli Tuhan kita. Tetapi di sini kalian bisa tahu nama asli Tuhan kita adalah Yeshua HaMasiah. Yeshua itu namanya, HaMasiah itu gelarnya ya. HaMasiah itu artinya pribadi yang menyelamatkan. Nah, saudaraku, ada banyak orang ya berkata, ngapain sih kalian ini di media sosial seperti itu? Apa sih yang kalian lakukan? Ada beberapa orang yang mencemooh, yang menjelek-jelekan kita ketika kita memberitakan Injil di media sosial. Kalau mereka langsung menuduh kita, ngapain kalian berbuat seperti itu? Itu tidak baik. Langsung men-stop apa yang kita lakukan. Langsung menyuruh kita berhenti apa yang kita lakukan. Itu sesuatu hal yang tidak baik. Karena apa? Tadi firman Tuhan, jadi iman itu kan timbul dari pendengaran firman Tuhan ya. Iman itu timbul dari pendengaran firman Elohim. Nah, bagaimana orang bisa mendengar tentang Elohim? Bagaimana orang bisa mendengar tentang siapa itu Yeshua HaMasiah kalau tidak ada yang memberitakan? Tetapi kalau ada saudara-saudara kita yang memberi saran, mungkin kalau menyampaikan firman Tuhan, menjawab pertanyaan, lebih bagus begini Kak. Nah, kalau saran kita terima. Tetapi kalau kita disuruh untuk stop memberitakan Injil, itu tidak mungkin. Karena vision kita, panggilan kita itu di pemberitaan Injil, yang dimana di sekarang ini internet sudah dipakai oleh Yeshua HaMasiah untuk menyebarkan firman-Nya. Jadi kita teman-teman, walaupun mendapatkan cemoohan ataupun ejekan, kita harus tetap setia memberitakan namanya ya. Sebab apa? Di sini firman Tuhan tertulis saudaraku. Di Roma 10 ayat 11-15 ya. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Elohim yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, jadi kita harus semangat memberitakan firman Tuhan, saudara-saudaraku. Semua orang memang punya talenta masing-masing. Kalau saya jujur, vision saya itu di media sosial, saya diperintahkan Tuhan Yesus HaMasiah di media sosial, walaupun dulu saya tidak tahu bagaimana cara saya memberitakan Injil, tetapi ternyata apa yang tidak kupikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Karena dari rumah kita bisa duduk, kita hanya membuka handphone, lalu live, bisa dari berbagai provinsi atau bahkan dari berbagai belahan di dunia ini mendengarkan
firman Tuhan atau mengetahui siapa itu Yeshua. Jadi kalau ada orang memberitakan Injil, kita tidak boleh melarang mereka. Karena bagaimana orang percaya kepada Yeshua HaMasiah kalau tidak ada yang memberitakan? Karena apa? Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Yeshua HaMasiah. Jadi kita jangan merasa capek atau lelah, seakan-akan tidak ada yang mau percaya kepada pemberitaan kita. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Kita tidak tahu kapan mereka akan percaya. Apakah mungkin tahun depan, 2 tahun lagi? Itu semua kita serahkan kepada kehendak Yeshua HaMasiah. Tetapi yang jelas, orang beriman kepada Yeshua HaMasiah dari pendengaran firman Elohim. Dan kita pun bisa kita pupuk iman kita melalui pendengaran firman Tuhan dengan melalui membaca kitab suci. Jadi saudaraku, yang pertama sekali untuk menuju kepada keselamatan, yang pertama adalah iman. Beriman dulu kepada Yeshua HaMasiah. Siapa dia? Nah, jikalau dia sudah beriman, saudaraku, maka apa yang harus dilakukan? Yang kedua, poin yang kedua. Ketika mereka sudah percaya kepada Yeshua HaMasiah bahwa dia adalah Tuhan, Sang Juru Selamat, yang dilakukan yang kedua adalah pertobatan. Ya. Karena tidak ada manusia di dunia ini yang suci. Apalagi dia belum ada di dalam Yeshua HaMasiah. Kalau dia tidak ada dalam Yeshua HaMasiah, pasti dia manusia berdosa. Makanya ketika mereka sudah beriman kepada Yeshua HaMasiah, maka yang dilakukan selanjutnya adalah pertobatan. Matius 3 ayat 11, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kemudian di Kisah Para Rasul 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yeshua HaMasiah untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi kalau ada yang beriman kepada Yeshua HaMasiah, dia sudah percaya, lalu dia harus dibaptis di dalam nama Yeshua HaMasiah sebagai tanda pertobatannya untuk pengampunan dosa-dosanya, sehingga dia menerima karunia Roh Kudus. Nah, ketika seseorang sudah dibaptis di dalam nama Yeshua HaMasiah, apakah sudah cukup sampai di situ, saudaraku? Tentu saja tidak. Sekalipun Yeshua HaMasiah sudah mengampuni dosa kita sesuai dengan janjinya, siapapun yang percaya kepadanya dan bertobat, yaitu dibaptis dalam nama Yeshua HaMasiah, artinya sudah cukup. Tidak melakukan apa-apa lagi. Tidak seperti itu cara kerjanya, saudara-saudaraku. Tidak berhenti sampai dibaptis. Sudah percaya, oh saya sudah percaya, Yeshua HaMasiah itu Tuhanku, dia juru selamatku, aku sudah dibaptis. Tidak berhenti sampai di situ, saudara-saudaraku. Sekalipun orang luar, orang dunia yang tidak mengenal Yeshua HaMasiah menuduh kita, oh kalian kan sudah enak, sudah ditebus dosanya, maka seenaknya berbuat dosa. Oh, tidak segampang itu, tidak seperti itu cara kerjanya. Dan itu tidak benar, saudara-saudaraku. Ketika kita sudah diampuni dan kita dibaptis, maka ingatlah saudaraku, tidak berhenti sampai di situ. Atau jikalau saudara membimbing ada yang bertobat, beriman kepada Yeshua HaMasiah, dia sudah dibaptis.
saudara harus menyampaikan firman Tuhan, tidak berhenti sampai di pembaptisan atau percaya. Atau jika saudara di sini yang baru bertobat, baru dibaptis, baru mengenal Yeshua HaMasyiah, tidak cukup sampai di situ, saudaraku. Tidak cukup. Tidak bisa berhenti sampai di pertobatan, yaitu dengan dibaptis di dalam nama Yeshua HaMasyiah. Sehingga ketika kamu sudah dibaptis, artinya hidupmu jadi sembarangan. Bebas melakukan apa saja, tidak seperti itu. Tetapi ketika kita sudah beriman, lalu bertobat dengan dibaptis, memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yeshua HaMasyiah untuk pengampunan dosamu, maka kita menjadi apa? Ketika kita sudah dibaptis, bertobat menerima Yeshua HaMasyiah, sehingga kita dimeteraikan menjadi anak-anak Elohim. Ya, poin yang ketiga, menjadi anak-anak Elohim. Ini kenapa jadi bertindih-tindih seperti ini ya? Oke. Bentar, saudaraku. Nah, ketika kita dibaptis, saudaraku, semua yang dikasih Yesus HaMasyiah, kita termeterai menjadi anak-anak Elohim. Artinya kita milik Yeshua HaMasyiah, ya. Yohanes 1 ayat 12-13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Elohim. Galatia 3 ayat 26-29. Sebab kamu semua adalah anak-anak Elohim, karena iman di dalam Yeshua HaMasyiah. Karena kamu semua yang dibaptis dalam HaMasyiah telah mengenakan HaMasyiah. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam HaMasyiah Yeshua. Dan jikalau kamu adalah milik HaMasyiah, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Elohim. Jadi kita termeterai anak-anak Elohim, saudaraku. Kita milik Yeshua HaMasyiah. Kita harus bangga bahwa identitas kita ini, status kita ini adalah anak-anak Elohim. Wow, kalau kita seorang anak, pasti kita adalah ahli waris. Analoginya, di dalam dunia ini, di dalam sebuah keluarga, ada orang tua, ada anak, kemudian ada ART. Orang tua kita punya harta. Ketika orang tua sudah tua, atau harta orang tua kita atau milik orang tua kita itu diwariskan kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Bukan kepada hamba atau mohon maaf ART. Karena yang menjadi ahli waris itu adalah anak, bukan hamba. Makanya jelas di Galatia 3:26-29, kita ini bukan hamba, tapi orang merdeka, karena di dalam Yeshua HaMasyiah kita dimateraikan menjadi anak-anaknya. Wow, haleluya. Kita adalah anak-anak Elohim, saudaraku, yang dikasihi Yeshua HaMasyiah. Kita harus bangga punya Bapa seperti dia. Ya, mungkin di-mute dulu yang berisik ya. Tapi saudaraku, kita ini adalah anak-anak Elohim, kita bangga punya Bapa seperti Yeshua HaMasyiah. Tidak berhenti sampai di situ, ya. Ingat, tidak berhenti sampai di situ, saudaraku.
Karena seorang anak yang menghormati bapaknya, tentu saja dia taat kepada bapaknya. Amin. Bukan berarti kita sebagai anak, lalu kita sembarangan, kita sembrono hidup di hadapan Bapa kita. Jadi ketika kita menjadi anak, maka kita harus taat dan setia kepada Yeshua HaMashiach. Kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Ketika kita menjadi anak, tidak berhenti sampai di situ, kita harus melakukan apa lagi, saudaraku? Yang keempat, poin yang keempat adalah hidup dalam kebenaran. Ya. Hidup dalam kebenaran, 1 Yohanes 2 ayat 29. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Jadi kita itu harus hidup dalam kebenaran karena setiap orang yang ada dalam kebenaran lahir daripada Yeshua HaMashiach. Karena apa? Sang kebenaran sejati siapa? Sang kebenaran sejati itu hanya Yeshua HaMashiach. Yeshua berfirman di Yohanes 14 ayat 6, Akulah sang jalan dan sang kebenaran dan sang hidup. Tuhan kita itu kebenaran sejati, maka kita pun harus hidup dalam kebenaran. Artinya hidup kita nggak bisa dalam sembarangan. Nah, untuk hidup dalam kebenaran yang sesuai dengan ajaran firman Tuhan atau kehendak Tuhan yang dinyatakan di dalam kitab suci, kita pasti bisa melibatkan pengenalan akan Yeshua itu dengan apa? Hidup dalam kasih, dalam kejujuran, dan memiliki integritas. Serta kita harus menolak kepalsuan dan dosa. Sehingga untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang benar, hidup dalam kasih, hidup dalam kejujuran, maka firman Tuhan menyuruh kita di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Jadi pikiran kita jangan kita libatkan dalam hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Karena apa yang kita pikirkan itu akan terjadi dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara itu harus hati-hati dalam berpikir, hati-hati di dalam berkata-kata. Jangankan di dalam berkata-kata, di dalam berpikir saja, saudara harus hati-hati. Artinya, kita harus memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang manis. Karena begini saudaraku, orang yang memikirkan hal-hal negatif, percayalah pasti dia juga melakukan hal-hal negatif. Dan hal-hal negatif juga yang akan datang kepadanya. Tetapi orang yang memikirkan hal-hal yang positif, pasti dia melakukan hal-hal yang positif dan hal-hal yang positif juga yang datang kepadanya. Karena apa saudaraku? Kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Elohim sehingga pikiran kita itu ada kuasanya. The power of mind. Makanya saudara harus memikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang manis, kebajikan. Supaya dalam kehidupanmu sehari-hari, kamu tidak melakukan hal-hal yang aneh. Apalagi kalau kita perhatikan ya di zaman sekarang ini. Wow, luar biasa kriminal yang dilakukan oleh manusia di dunia ini. Luar biasa saudaraku. Ada yang menghilangkan nyawa istrinya, ada yang menghilangkan nyawa saudaranya,
apa yang dia pikirkan selama ini? Kenapa mereka sampai rela berbuat hal seperti itu? Sampai tega berbuat yang menghilangkan nyawa istrinya, nyawa temannya, nyawa saudaranya. Karena apa? Orang tuanya bahkan. Sangat mengerikan saudara-saudaraku. Berita-berita yang berseliweran di media sosial. Yang memang nyata dilakukan oleh manusia. Karena apa? Di Amsal 11 ayat 3, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Seorang pengkhianat dia akan melakukan kecurangan. Makanya sampai tega menghilangkan nyawa istrinya, sampai tega melakukan hal-hal yang negatif. Menyakiti. Nah, makanya saudaraku, kita harus memikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang manis, hal-hal yang baik, supaya dalam tindakanmu sehari-hari pun kamu melakukan hal-hal yang benar. Karena apa? Kita lahir dari Tuhan. Artinya kita berasal dari Elohim. Sehingga Elohim yang maha benar itu melekat di dalam diri kita melalui tindakan-tindakan dan kita menghasilkan buah-buah roh. Jadi hati-hati saudara-saudaraku, pikirkan yang manis, pikirkan yang baik, pikirkan yang benar. Supaya dalam tindakanmu sehari-hari pun kamu melakukan hal yang benar. Jadi hidup kita itu harus terus melakukan kebenaran. Di mana memang ya, hidup dalam kebenaran itu seumur hidup. Supaya kita hidup dalam kebenaran seumur hidup, maka kita melibatkan pengenalan akan Tuhan, penerapan firman-Nya setiap hari, dan hidup sesuai dengan teladan Yeshua HaMashiach. Supaya hidup kita penuh dengan damai dan hidup yang bermakna. Teladanilah Yeshua HaMashiach yang hidup dalam kebenaran, karena dia adalah sang kebenaran sejati. Nah saudaraku, tidak berhenti juga sampai hidup dalam kebenaran ya, sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu yang kelima, hidup dalam kekudusan. Ya. Hidup dalam kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya. Hiduplah dalam kekudusan. Sebab Tuhan itu kudus. Nah, definisi kekudusan yang pertama, terpisah dari dosa. Jadi kekudusan itu bukan hanya berbicara tentang perilaku, tetapi juga tentang cara berpikir yang hidup dengan serupa dengan Yeshua HaMashiach. Nah, yang pertama adalah terpisah dari dosa. Kekudusan berarti menjauhi segala bentuk dosa dan kecemaran, serta tidak terpengaruh oleh keinginan dunia. Kita memang masih hidup di dunia ya teman-teman ya. Tetapi kita bisa terpisah dari hal-hal keinginan dunia dengan menerapkan ajaran Tuhan Yeshua HaMashiach. Supaya kita berbeda dengan dunia saudaraku. Karena hidup dalam kekudusan itu kita harus terpisah dari dosa. Walaupun memang itu berat, tetapi percayalah dengan pertolongan Roh Kudus yang dimana kamu minta setiap hari, kita pasti bisa melakukannya. Sebab memang tidak ada seorang pun yang bisa melakukan kekudusan tanpa pertolongan Roh Kudus. Oleh karena itu saudara-saudaraku, setiap hari kita minta kekuatan dari kuasa Elohim agar kita bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Yang kedua, definisi kekudusan artinya kita dikhususkan bagi Tuhan. Hidup kudus berarti mempersembahkan seluruh hidup hanya bagi Tuhan, hidup dalam ketaatan pada firman-Nya dan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kalian tahu nggak saudaraku, ibadah yang sejati itu apa? Ibadah yang sejati itu bukan hanya sekedar kita pergi ibadah setiap minggu atau ibadah setiap hari, tetapi ibadah yang sejati itu adalah Roma 12 ayat 1.
Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Elohim, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Elohim. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi bukan hanya sekedar mulut kita menyanyi lagu pujian, berdoa, atau membaca firman Tuhan, tetapi juga harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Yeshua HaMashiach. Artinya kita harus hidup benar, saudaraku, seperti tadi kan, hidup dalam kebenaran. Karena ini kita dikhususkan bagi Tuhan loh. Jadi saudaraku, kita bisa mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang kudus. Dengan cara apa? Jauhi segala keinginan daging. Nah, keinginan daging itu apa saja, saudaraku? Keinginan daging itu adalah Galatia 5 ayat 18. Galatia 5 ayat 18 sampai 21, saya baca dari ayat 9 ya. Dari ayat 19, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Elohim. Wow, ternyata siapa yang melakukan keinginan daging, dia tidak akan masuk dalam kerajaan Elohim. Dia tidak masuk dalam kerajaan surga. Makanya kita harus menjauhkan perbuatan daging ini, saudara-saudaraku. Tadi udah jelas ya, percabulan. Saudara sudah tahu apa itu percabulan. Jadi pikiran kita jangan memikirkan hal-hal yang cabul. Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu bukan hanya saja menyembah tugu, patung, dan batu. Tetapi ketika kita mementingkan dunia dibanding Yeshua HaMashiach, kita sudah melakukan penyembahan berhala. Kemudian sihir. Sihir itu bukan hanya kita yang melakukan sihir, saudaraku. Ya, jadi jangan kalian pikir, oh aku kan bukan penyihir. Tetapi ketika kamu pergi kepada penyihir, itu kamu sudah melakukan perbuatan daging. Jadi jangan kita pergi ke dukun. Mudah-mudahan ya saudara-saudara di sini tidak ada yang pergi ke dukun. Kalaupun ada yang pergi ke dukun, mohon maaf saudaraku, tinggalkan. Minta ampun sama Yeshua HaMashiach. Karena ini bertolak belakang dengan firman Tuhan. Jadi orang yang percaya kepada Yeshua tidak boleh lagi melakukan sihir dan tidak boleh lagi pergi ke dukun. Ya. Karena sekarang manusia ini pintar berdalih. Ah, nggak apa-apalah, kan juga dia menyembuhkan bukan dengan ilmu hitam. Yang namanya dukun, saudaraku, dia itu pintar. Makanya disebut orang pintar ya. Dukun disebut orang pintar karena apa? Karena kita orang bodoh ini mau dibodoh-bodohin. Makanya saudaraku jangan pergi ke dukun, jangan pergi ke paranormal. Karena bertentangan dengan firman Tuhan. Lalu amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Nggak boleh mabuk-mabuk, nggak boleh dengki, nggak boleh iri. Nah, kita harus jauhkan semua keinginan daging ini
supaya kita itu hidup kudus di hadapan Yeshua HaMashiach, karena tubuh kita ini harus kita jaga. Kemudian saudaraku, serupa dengan Yeshua HaMashiach, hidup kudus adalah cara hidup yang berusaha untuk meneladani cara hidup dan berpikir Yeshua HaMashiach. Makanya tadi supaya kalian tahu apa itu teladan Yeshua, bacalah firman Tuhan setiap hari. Baca firman Tuhan setiap hari, apa saja yang diajarkan Yeshua supaya kita meneladani dia. Karena Yeshua HaMashiach adalah teladan yang sempurna. Karena dia sudah meninggalkan teladan ketika dia datang ke dunia selama 33 tahun, yang ditulis para rasul, apa saja yang diperbuat Yeshua. Makanya dalam keadaannya seperti kita manusia, dia hidup taat sampai mati. Nah saudaraku, kenapa kekudusan itu penting? Yang pertama, karena itu kehendak Tuhan, ya. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa hidup kudus adalah kehendak Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Yang kedua, persekutuan dengan Tuhan. Hanya dengan hidup kudus, orang percaya dapat memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan, ya. Jadi, supaya kamu memiliki hidup yang bersekutu dengan Tuhan, bisa erat dengan Tuhan, maka kamu harus hidup kudus. Karena itu kehendak Tuhan, saudaraku. Kemudian yang selanjutnya, tidak dapat melihat Tuhan kalau kita tidak kudus, ya. Firman Tuhan tertulis di Matius 5 bahwa orang yang suci, yang kudus, dia akan melihat Elohim. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Elohim. Jadi tanpa kekudusan, kita tidak akan pernah bisa melihat Elohim. Oleh karena itu, saudaraku, hendaklah engkau hidup kudus supaya kita bisa melihat Elohim. Kemudian tanda orang percaya. Ciri-ciri orang yang percaya kepada Yeshua HaMashiach, dia harus hidup dalam kekudusan. Dengan cara apa tadi? Bahwa kita harus memperbaharui pikiran kita. Kita harus hidup dalam ketaatan. Kita harus mematikan keinginan daging. Jadi ini harus diperhatikan saudara-saudaraku, ya. Walaupun kita ini adalah anak-anak Yeshua HaMashiach, kita sudah dimeteraikan menjadi anaknya, tetapi kita harus hidup dalam kekudusan. Memang kita sebagai manusia yang lemah bisa jatuh. Tapi mintalah pertolongan kuasa Roh Kudus setiap hari, saudaraku, supaya kita bisa hidup kudus di hadapan Yeshua. Karena memang tidak ada satupun yang suci, ya. Tapi itu adalah ajaran firman Tuhan untuk hidup dalam kekudusan. Maka kita harus menerapkan firman-Nya setiap hari. Jangan bermain-main. Kita harus betul-betul memperhatikan dan menaati firman Tuhan. Nah, kemudian saudaraku, hal yang selanjutnya yang keenam, hidup dalam kesempurnaan. Ini yang paling susah memang ini. Tapi percayalah, Yeshua HaMashiach pasti memberikan kita kekuatan. Karena kita anaknya. Kita akan dibaharui setiap hari. Melalui pertobatan setiap hari, saudaraku. Matius 5 ayat 43-48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Elohim pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, ini kita nggak boleh menolak ini, saudaraku, karena ini ajaran Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach mengajarkan, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna.
Nah, maksudnya saudaraku apa di sini? Memang betul ya. Pasti di dunia ini nggak ada yang sempurna. Yang sempurna hanyalah Yeshua HaMasiah. Hanyalah Tuhan kita. Tetapi maksudnya di dalam Alkitab, kesempurnaan tidak selalu berarti tanpa celah atau kesalahan dalam arti yang mutlak. Tetapi lebih kepada keadaan kita yang diperlengkapi dengan kedewasaan atau hubungan yang utuh dengan Tuhan dan sesama, saudaraku. Nah, makanya kesempurnaan ini yang diajarkan oleh firman Tuhan adalah proses pertumbuhan rohani dan moral yang puncaknya bisa dicapai melalui kasih dan penyatuan dengan Yesus HaMasiah. Nah, makanya saudaraku ya, bukan berarti tadi tidak ada kesalahan secara mutlak, tidak ada gitu. Tetapi di sini adalah bagaimana kita bisa bersikap dewasa, kerohanian kita bertumbuh, dan kasih kepada Tuhan dan sesama yang dimana kita menyatu erat hubungan dengan Yesus HaMasiah. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, untuk mencapai kesempurnaan ini, Alkitab mengajarkan kita butuh proses. Makanya apa yang harus kita lakukan? Supaya kita bisa mencapai hal-hal yang seperti ini dalam kasih, kedewasaan. Karena kesempurnaan itu bukanlah tujuan yang akhir, yang instan, ya, tetapi itu membutuhkan proses, saudaraku. Makanya tadi kita harus dekat dengan Yeshua melalui apa? Pembacaan firman, doa, komunikasi setiap hari kepada Tuhan kita. Dan saudara-saudara tahu nggak? Kalau mengasihi sesama kita manusia yang baik kepada kita, itu sangat mudah. Tetapi Yesus HaMasiah menyatakan, kalau kita mengasihi sesama kita, apa lebihnya dari perbuatan pemungut cukai? Karena mereka juga berbuat demikian. Bahkan sesama setan aja saling mengasihi loh saudaraku. Makanya, ajaran tertinggi, ajaran kasih tertinggi, hanyalah dari Yeshua. Karena apa? Di Matius 5, ayat 43, sampai disuruh mengasihi musuh. Berdoa bagi musuh kita. Berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Makanya Yeshua HaMasiah adalah teladan yang sempurna. Karena apa? Yeshua HaMasiah mengajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Itu dipraktekkan Yeshua HaMasiah di atas kayu salib. Ketika Yeshua HaMasiah disalibkan, dianiaya, tetapi Yeshua berdoa bagi para pemberontak. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Ketika orang menyakiti kita, ketika orang menganiaya kita, apakah kita pernah berdoa bagi mereka? Apakah kita menyimpan kepahitan? Apakah kita berusaha untuk membalas dendam? Karena kalau anak-anak Yeshua HaMasiah, anak-anak Elohim, pasti tidak mengupayakan pembalasan dengan cara emosi, murka, marah. Tetapi kita berupaya bagaimana mengasihi dia, mendoakan dia. Makanya Yeshua HaMasiah menyatakan bentuk kesempurnaan di sini adalah kasih, saudaraku. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama juga. Karena kita harus meneladani Yeshua HaMasiah. Sebab kita belum pernah dicambuk, disalibkan seperti Yeshua. Tapi Yeshua mengasihi para pemberontak, berdoa bagi para pemberontak. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mungkin kita disakiti orang terdekat. Orang terdekat kita itu siapa? Bisa jadi suami, bisa jadi istri, bisa jadi anak, bisa jadi orang tua. Tapi kita bisa mengimplementasikan firman Yeshua, yaitu mengasihi mereka dengan cara apa? Doakan mereka.
Bawa mereka selalu dalam doamu. Dengan cara seperti itu, saudaraku, kamu telah mempraktekkan kasih ajaran Yeshua. Siapapun yang menyakitimu, siapapun yang menjahati dirimu, saudaraku, balaslah dengan kasih. Dengan cara apa? Doakan dia supaya dia bertobat juga. Jadi saudaraku, sebenarnya ini masih panjang ya, karena menjabarkan hidup dalam kesempurnaan ini poin-poinnya sangat banyak. Tetapi saya tidak panjang lagi. Namun poin-poin yang sudah saya jabarkan tadi, saudaraku, ingat bahwa kita tidak hanya berhenti di dalam beriman kepada Yeshua, juga tidak hanya berhenti di dalam pembaptisan. Wah, kita sudah dibaptis kok dalam nama Yeshua Hamasiah, tidak melakukan apa-apa lagi, tidak berhenti sampai di situ. Tetapi kita dimateraikan menjadi anak-anak Elohim. Ketika kita menjadi anak-anak Elohim, maka kita juga harus hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, dan hidup dalam kesempurnaan. Semua ini butuh proses, tidak bisa secara instan. Makanya saudaraku, Alkitab mengajarkan di Filipi 2 ayat 12-18, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Elohimlah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Elohim yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudaraku yang kekasih, yang disayangi Yeshua Hamasiah, kita memang sudah ditebus oleh Yeshua Hamasiah dari kutuk kematian, tetapi saudara-saudaraku harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan bermain-main, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah, dan juga supaya kita bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia yang penuh kebengkokan dan kesesatan ini. Ada amin, saudaraku? Haleluya. Terima kasih. Adonai Yeshua Hamasiah memberkati kita semua. Amin. 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 Mari kita Amin. berdoa. Terima kasih Adonai Yeshua Hamasiah buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau memeteraikan kami menjadi anak-anak-Mu. Oleh karena itu Bapa, berikan kami kekuatan, tuntunan, pertolongan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami bisa melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu, agar kami hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesempurnaan, yaitu mengasihi Engkau dengan segenap hati kami dan mengasihi sesama kami Bapa. Begitu juga Tuhan, jadikan kami alat-Mu Tuhan, untuk memberitakan nama-Mu, untuk menyebarkan firman-Mu Bapa, agar orang lain yang belum mengenal Engkau, mereka mengenal Engkau Tuhan. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Elohim. Berikan kami keberanian, perlindungan, pertolongan di dalam pemberitaan Injil-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya firman-Mu itu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, untuk menerapkan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kesalahan kami, ampuni kekurangan kami Tuhan. Bentuklah kami Tuhan, sehingga kami meneladani Yeshua Hamasiah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah semua Tuhan yang mendengarkan Bapa. Pimpin mereka Bapa. Saya percaya Engkau mengasihi mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yeshua Hamasiah, Elohim Bapa kami yang mulia, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih buat Ibu Pendeta kita, Kak Mikana yang cantik.
Kiranya apa yang disampaikan, iman kita semakin bertumbuh, kita bertobat, kita menyangkal kedagingan, ya, kita hidup dalam kesempurnaan, hidup dalam kebenaran. Ya, kita adalah anak-anak Bapa kita, Yesus HaMasiah. Jadi kita akan masuk ke dalam pujian terakhir. Ya, minta tolong Kak Mikana. Kita angkat pujian kita. Yang di atas apa yang di bawah? Yang di bawah, Kak. Oke. Ada salah seorang klien yang berlokasi di daerah Kita angkat pujian kita kembali kepada Raja alam semesta kita, Yesus HaMasiah, Elohim kita, Bapa kita yang penuh kasih, Bapa kita yang Dia memberikan roh hikmat kepada kita untuk pengenalan akan Dia. Kau Bapa yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku, maka ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Elohim yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku salah, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Bersyukur padamu, dengan apakah segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Bersyukur
selamanya. Oh, oh. Apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Bersyukur padamu. Selamanya. Oh, oh. Ya, kita sekarang akan masuk ke dalam doa syafaat. Beberapa topik ya yang akan kita doakan. Ya, silakan Kak, apa yang mau didoakan Kak? Biar saya tunjuk. Oke, sebentar ya. Iya Kak. Oke. Ya, silakan, Dek. Ya, ya teman-teman, topik yang pertama itu adalah mendoakan semua gereja di dunia dan di Indonesia. Kak Lena bisa? Dek, absen dulu kakak doa ya hari ini ya. Ribut kali Oke, oke anakku. Kak. Ya. Oke, siap Kak. Oke. Eh, Mbak Tasya bisa? Iya, iya. Oke, terima kasih Mbak Tasya. Nah, poin nomor 2, mendoakan para apologet, pemberita Injil. Bang Kosim bisa? Bang Kosim? Monitoring Bang Kosim. Halo Bang Kosim. Oke, Abang itu tidak ada respon. Bang Alexander Gideon Tasik bisa? Nomor 2? Nomor 2 mendoakan para apologet. Oke, bisa. Ya, bisa. Oke. Terima kasih Bang Alexander. Ya. Kita masuk poin nomor 3. Agar Indonesia diselamatkan, banyak jiwa-jiwa datang pada Tuhan Yesus untuk bertobat. Ya, untuk ini bisa Kak Mary? Monitoring Kak Mary. Siap. Oke Kak, terima kasih Kak Mary. Ya. Poin nomor 4, mendoakan para penghujat di medsos dan di offline. Ini saya tunjuk Bang Arjuna bisa? Bang Arjuna Wibowo. Halo Bang, monitoring Bang. Kurang baru. Oke, tidak ada. Oke. Bang Daniel bisa Bang Daniel? Bang Daniel. Oke, nggak ada respon. Jalan kali. Iya. Kak Yohana, Kak Yohanan bisa? Poin yang nomor berapa ya? Nomor 4 Bang, mendoakan para penghujat di medsos dan di offline. Bisa? Boleh. Oke, terima kasih Bang Yohanan. Slide selanjutnya Kak. Kak tolong. Ya, poin nomor 5, mendoakan anak-anak muda atau keluarga kita tidak melakukan LGBT. Itu saya tunjuk Bu Antonia Perada bisa? Halo Ibu, monitoring. Ibu bisa? Tidak respon.
Kak Yemima bisa bawa doa nomor 5. Apa? Halo Kak, monitoring. Ya udah deh, saya buat aja. Buat saya Kak. Itu nomor 5. Oh iya, Ya, Permata. Itu yang terakhir Kakak atau apa Kak? Yang lain, Kakak ya? silakanlah. Nomor 6. Oh ya, nomor 6. Nomor 6 sekarang kita masuk ke mendoakan tempat kita masing-masing agar dijauhkan dari segala bencana. Itu saya akan tunjuk Bang Dan, bisa Bang Dan? Monitoring Bang Dan. Bang Dan? Ada yang nggak ada respon. Kak Ruth Buli Tandi bisa? Nomor 6. Nggak ada respon juga. Itu siapa? Bang Raimi? Siapa itu? Raymond. Raymond. Raimin yang ada di sini Kak? Oh, kayaknya belum bisa dia. Oh, belum lagi ya. Belum. Raimin bisa, Raimin? Belum lagi Kak, belum. Oh, belum bisa. Ya, belum. Oh iya. Kak Siska bisa, Kak Siska? Halo, Kak Siska. Ya udahlah, Kak. Saya aja itu buat itu. Nomor 6. Iya. Ya udah, Nah, itu untuk doa kesembuhan. Adakah dari teman-teman yang ingin didoakan? lagi Supaya dijaga. kita doakan. Aku doa penutup ibadah saja boleh, katanya. Si Dan ini nomor 7 aja bisa nggak? Yang mana, Kak? Si Dan dia minta aku doa penutup ibadah saja boleh, katanya. Doa penutup itu dari saya yang Iya, bawa. itu dari apa? Nggak bisa, Bang. Abang Doa nomor ini, penutup Pak. itu yang bawa firman, yang bawa firman. Iya. Doa berkat itu yang bawa firman. Oh ya, nomor 7 katanya. Nomor 7 si Dan. Oh ya, boleh, boleh. Oke. Heeh. Oke. Baiklah, kita mulai doa kita, ya. Silakan untuk Mbak Tasya dimulai. Oke, oke semua teman-teman, mari kita berdoa bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk malam ini. Kiranya Engkau sudah memberkati dan memberikan hikmat kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kiranya kami bisa menjaga kekudusan kami. Biarlah kiranya kami bisa layak dan berkenan di hadapan-Mu. Biarlah kiranya kami juga Engkau menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kuduslah yang berkuasa atas tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan biarlah pikiran dan batin kami, biarlah Roh Kudus juga berkuasa. Bapa, kami ingin mendoakan untuk gereja di dunia dan juga di Indonesia. Kiranya Engkau berkati setiap gereja-gereja yang ada. Biarlah mereka yang memimpin gereja-gereja ini memberitakan tentang Engkau dengan benar. Biarlah kiranya menjadi tempat ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah kiranya juga bisa menjadi pemulihan di gereja-gereja di seluruh Indonesia ataupun di dunia ini, Bapa. Biarlah kiranya makin bertambah orang-orang yang dapat percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah kiranya semua orang-orang yang belum percaya bisa menjadi percaya, sehingga gereja-gereja yang ada di dunia dan seluruh Indonesia bisa menjadi tempat untuk mencari wajah-Mu Bapa, bisa menjadi tempat untuk memasyurkan nama-Mu dan meninggikan nama-Mu. Walaupun gereja itu adalah tubuh kami, biarlah gereja juga kami bisa menjadi persembahan sejati adalah tubuh kami. Biarlah kiranya Engkau memampukan kami Bapa menjadi gereja-gereja yang kudus, yang berkenan dan layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa di dalam nama Yesus HaMasiah. Amin. Silakan Bang Alexander.
Mau langsung sambung ya. Oke. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus HaMashiach, kami bersyukur pada malam hari ini kami ditegur secara luar biasa. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu akan Engkau tempatkan buat kami, menegur kami ketika kami di dalam kesalahan. Engkau menyatakan dosa-dosa kami. Di dalam setiap kebenaran-Mu kami percaya ada kebenaran yang sejati yang Kau tempatkan dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk para hamba-hamba-Mu yang sedang berapologet untuk memberitakan kabar baik-Mu. Kami percaya di dalam Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sudah itu barulah tiba kesudahan. Kami percaya sebelum Engkau datang, setiap manusia di dunia ini akan mengaku dengan mulutnya bahwa Yeshua HaMashiach adalah Tuhan buat mereka. Dan setiap lutut akan menyembah, menyatakan bahwa Yeshua HaMashiach adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami percaya, hamba berdoa, Kau berikan hikmat-Mu yang baru sesuai dengan sabda-Mu di Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kami setiap hamba-hamba-Mu yang sedang berapologet mengenal Tuhannya dengan benar. Bahkan Engkau akan memberikan hikmat-hikmat yang baru, pengetahuan-pengetahuan yang baru tentang kebenaran yang sejati daripada-Mu, Yesus. Kami percaya Injil Kerajaan Sorga akan dinyatakan di dunia ini, secara khusus di Indonesia. Berdoa Engkau lengkapi mereka dengan senjata rohani. Jauhkan dari manipulasi iblis yang mencoba mengganggu kerohaniannya. Kami berdoa, kami meminta malaikat-Mu memagari mereka setiap para apologet, dan kuasailah Roh Kudus di dalam pribadi mereka supaya mereka tidak keluar dari lingkaran-Mu. Biarkan mereka tetap tertanam di dalam lingkaran-Mu. Kami percaya para apologet akan bermunculan yang baru, akan terus berupaya menyampaikan kabar baik. Termasuk juga kami, karena salah satu dari yang berapologet di sosial media. Engkau lengkapi hamba-Mu ini. Kami percaya hikmat dan pengetahuan, kaya akan pengetahuan daripada-Mu, karena kami menyembah Tuhan yang benar. Di dalam nama Yesus HaMashiach, berkati kesehatan mereka. Engkau berkati apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mungkin yang sudah berkeluarga, Engkau berkati keluarga mereka. Apa yang mereka melayani tidak akan sia-sia di hadapan-Mu, Tuhan kami yang hidup. Di dalam nama Yesus HaMashiach, kami lepaskan berkat, hikmat, dan pengetahuan daripada-Mu kepada mereka. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Yesus HaMashiach. Haleluya. Amin. 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 Pada malam hari ini, Tuhan, kami berdoa sama-sama Bapa, menyembah, memuji nama Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang telah Kau berikan ya Bapa Yesus HaMashiach. Terima kasih untuk jaringan internet yang baik. Kiranya menjadi berkat bagi kami, berkat rohani Tuhan yang kami terima dari kami, karena sepanjang ibadah kami semua lancar. Puji nama-Mu, haleluya. Terima kasih juga Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau, Bapa Yesus HaMashiach. Kiranya Engkau menggerakkan hati tiap-tiap mereka yang belum mengenal. Juga mereka mengenal dan bertobat, Bapa. Mengenal siapa nama Tuhan yang benar, yaitu Yesus HaMashiach. Banyak yang belum mengetahui, banyak yang belum memahami Tuhan apa yang kami sampaikan sebagai apologet Tuhan. Kiranya hanya Roh-Mu yang kudus Bapa yang menggerakkan pikiran hati batin mereka Tuhan untuk mengetahui nama-Mu yang sebenarnya, sehingga mereka bertobat, mereka semakin baik lagi mengenal Engkau Bapa. Ya Bapa Yesus HaMashiach, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang mempersekusi kami,
umat-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan dimanapun kami berada, merundung kami di setiap saat, setiap kami beribadah, kasihanilah kami. Tuhan, kami tahu Kau tidak tutup mata, Kau melihat, dan Kau mengajarkan untuk kami tidak membalasnya ya Bapa. Kau mengajarkan kami untuk menyerahkannya semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami memaafkan mereka yang bersalah pada kami Tuhan, dengan besar hati, dengan pengajaran yang kami terima dari-Mu Tuhan, yang betapa mulia dan baiknya itu Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, kiranya kemanusiaan kami terkadang tidak mampu untuk menahan kata-kata kami, perasaan kami, amarah kami, luapan emosi kami, kekesalan kami kepada mereka yang membenci dan memusuhi anak-anak-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Kiranya mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Kau mengampuni mereka Tuhan. Kau mencelikan mata hati rohani mereka, batin mereka Tuhan, bahwa perbuatan mereka salah. Apa yang mereka lakukan tidak baik. Tuhan yang berperkara, Tuhan yang bekerja atas umat-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Kasihanilah kami Tuhan, lindungilah kami dan peliharalah kami terus di dalam kasih setia-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Karena kami lemah, kami nggak berdaya dan nggak punya kekuatan apapun Tuhan. Hanya yang kami punya Engkau yang Maha Kuasa, sanggup melakukan perkara yang lebih daripada yang kami lakukan dan pikirkan. Terima kasih Bapak Yesus Masiah yang baik, sangat baik bagi kami, dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Ya Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Elohim yang perkasa, Elohim yang ajaib Tuhan kami, di dalam nama Yesus HaMashiach yang kami kenal, yang telah turun di dunia menyatakan diri, telah menyelamatkan kami. Ya Bapa, Engkau telah mengalahkan maut bagi kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami semua berkumpul di tempat ini, di Zoom meeting ini Tuhan. Bukan karena kebetulan Tuhan, tapi Engkau telah memilih kami. Engkau telah memanggil kami untuk berkumpul bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Kami puji, kami muliakan Engkau. Kami telah mendengarkan firman-Mu malam ini Tuhan. Kami manusia yang tak berdaya, kami manusia yang berdosa. Tetapi kami percaya Roh-Mu yang kudus selalu menuntun dan mengajari kami, membimbing kami sehingga kami sampai di tempat ini dan telah mendengar firman-Mu yang telah disampaikan oleh pendeta, oleh Pastor Mirkana yang telah menyampaikan, mengajarkan kami malam ini tentang kebaikan. Itu berasal daripada-Mu, kami sungguh percaya. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau bersepakat, kami mau bersatu hati. Kami berdoa untuk para apologet, para penghujat, para apologet yang di iman-iman lain yang berapologet tentang iman mereka. Tetapi Tuhan, mereka selalu menghujat nama-Mu yang kudus. Bahkan orang yang mengatakan mereka mengenal-Mu, mereka mengenal pengajaran-Mu. Tapi kami percaya bahwa nama-Mu yang benar tidak bisa diubah-ubah. Dan mereka seringkali mengatakan mereka menghina ketika anak-Mu. Seperti kami menyatakan bahwa nama-Mu yang benar, kami mengajarkan atau kami mengatakan dari mulut bibir kami. Mereka selalu menghujat, bahkan membidat-bidatkan kami. Kami berdoa, kami mengasihi mereka. Biarlah Roh-Mu menuntun dan mengajari mereka. Agar kami benar-benar mengenal nama-Mu yang kudus. Kami mengenal sungguh-sungguh pengorbanan yang begitu besar yang telah nyata bagi kami. Kami sungguh-sungguh menghargai-Mu.
Dan kami menyebut dalam nama yang benar. Bahkan orang dalam sekalipun. Mereka bilang mereka benar-benar sungguh-sungguh. Mereka berkata mereka berbuat mujizat dan mereka mengatakan kami bidat. Mereka menghina kami. Bahkan mengutuk-ngutuk kami mengasihi mereka. Kami mendoakan mereka malam ini, kami bersepakat, kami saham. Sungguh-sungguh kami mengasihi mereka dari hati yang kami paling dalam. Kami mengasihi mereka supaya kami sama-sama mengenal namamu yang kudus itu. Kami adalah bangsa goyim, bangsa yang tidak mengenalmu, bangsa yang di luar Israel. Tetapi kami benar-benar tahu, kami mencari kebenaran itu. Kami mendoakan mereka. Malam ini kami bersepakat, kami mendoakan mereka. Bahkan apologet-apologet di iman lain, Nandar, Unirifa, Yusuf Pei, dan lain-lain, banyak sekali penghujat-penghujat di sosial media. Malam hari ini kami sepakat. Malam hari ini tuh kami percaya bahwa Engkau menjadi pahlawan kami. Engkau nyatakan bukti kasih-Mu. Engkau menyatakan kebenaran itu di dalam namamu. Dan kami percaya Engkaulah menjadi pahlawan kami. Kami mendoakan mereka agar Roh-Mu yang kudus menjamah hati mereka. Sekiranya mereka berubah. Sekiranya mereka bertobat sebelum Engkau datang. Di dalam nama Yesus HaMashiach, kami bersepakat, kami bersatu hati. Kami sungguh-sungguh mendoakan mereka, para penghujat di sosial media, bahkan orang-orang yang mengenal, yang pernah mengenal dari bagian kami, terutama Pastor Mikana. Mereka telah mengenal, bahkan mereka menjadi teman baik. Setelah kami mengenalmu, mereka menjauh satu persatu mereka tinggal. Tapi kami rindu, kami rindu, kami rindu. Kami tidak membenci mereka. Dan kami tidak merasa diri kami paling benar, tetapi kami ada roh yang kuat yang menyatakan bahwa namamu yang benar ini yang kami nyatakan di dalam hidup kami. Kami meteraikan. Di dalam ramah Tuhan kami, Yesus HaMashiach, malam ini kami bersepakat, kami naikkan doa kami. Kami bersama-sama sehati. Kami bersepakat, kami doakan mereka. Kami rindu agar mereka dijamah oleh Roh. Di dalam nama Yesus HaMashiach, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Terpujilah Raja segala Raja, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach. Bapa kami yang penuh kasih dan sayang. Tuhan, terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat berkumpul Tuhan di dalam Zoom ini. Walaupun tubuh kami terpisah di berbagai daerah Tuhan. Tetapi kami menyatukan roh kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan namamu. Ada beberapa tadi Tuhan yang telah kami doakan. Mulai dari gereja Bapa, mulai dari penginjilan Tuhan yang kami lakukan dan kami lakukan. Dan mulai dari kami memohon Tuhan supaya banyak jiwa yang dimenangkan dalam namamu Bapa. Diselamatkan supaya mereka mendapatkan kehidupan kekal Tuhan. Sama seperti kami Tuhan telah mengenal Engkau. Tuhan satu-satunya yang kudus bagi kami. Tuhan pencipta kami. Tuhan penebus kami. Ya Bapak. Dan kami juga telah mendoakan juga Tuhan. Para penghujat, medsos dan penghujat offline Tuhan. Segala sesuatu Tuhan yang kami kerjakan dalam namamu. Bukan karena kekuatan kami Bapa, tetapi Engkau yang meneguhkan kami Bapa. Di dalam namamu Tuhan, kami kuat Bapa. Engkau penuhi kami Bapa melalui rohmu Tuhan. Sehingga kami tegak berdiri Bapa untuk memberitakan namamu yang kudus. Juru selamat satu-satunya Tuhan Yesus HaMashiach. Oleh karena itu Tuhan, kabulkanlah doa kami Bapa di antara itu tadi.
dan semua yang kami doakan Tuhan. Ampuni kami dalam segala perkara kami. Ampuni kami dari segala dosa kami. Ampuni kami dari hati kami yang sering berbuat jahat dan berpikir jahat Tuhan. Sebab kami manusia yang lemah Tuhan, yang bercela di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi oleh karena Engkau Tuhan, membuat kami sebagai anak-Mu Bapa, ajarlah kami Bapa untuk bisa Tuhan kembali ke jalan-Mu, untuk bisa melakukan segala perintah-Mu. Sempurnakan kami Tuhan, sempurnakan kami, penuhi kami melalui Roh-Mu yang Maha Kudus. Utuslah Roh Kudus di dalam kami, supaya kami dalam kehidupan kami sehari-hari dapat kami kerjakan kebenaran yang ada di dalam-Mu Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Dan jangan palingkan wajah-Mu Bapa kepada kami. Sebab kepada siapakah kami mengadu selain kepada Engkau Tuhan. Bapa kami. Ya Bapa, kami berdoa juga Tuhan. Buat Indonesia, negara kami Tuhan. Jika ada anak-anaknya, anak-anak muda atau keluarga kami atau keluarga orang lain di Indonesia ini Tuhan, yang sudah melenceng Tuhan. Pergaulan bebas, seks bebas, LGBT Tuhan. Saya mohon Tuhan, patahkanlah Tuhan. Usirlah roh-roh jahat Tuhan yang ingin mengganggu generasi-generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Jangan biarkan negara ini Tuhan sama seperti Sodom dan Gomora. Supaya negara ini menjadi kudus Bapa. Supaya negara ini berlimpahkan susu dan madu Bapa. Supaya negara ini makmur Tuhan. Supaya ada keadilan. Biarlah laki-laki sama seperti laki-laki Tuhan, dan perempuan menjadi perempuan. Jangan ada penyimpangan Tuhan. Jangan biarkan Tuhan itu terjadi. Dan begitu juga Tuhan, gereja-gereja yang ada di Indonesia, apabila ada yang menyetujui Tuhan, pernikahan sesama jenis, acungkanlah tangan-Mu Tuhan kepada mereka. Berikanlah keadilan-Mu bagi mereka Tuhan. Hajarlah penatua-penatua gereja itu Tuhan yang menyetujui LGBT. Sebab mereka tidak tahu Tuhan apa yang mereka perbuat. Ya Bapa yang kudus, berkati bangsa kami juga Tuhan. Supaya keadilan ada di bangsa ini Tuhan. Supaya keadilan memihak bagi kami Bapa, bagi orang-orang Kristen. Kami diperkusi melalui iman kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau melihat semua apa yang kami rasakan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak diam Tuhan, Engkau membela kami. Sebab Engkau akan berperang untuk kami juga Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk mendoakan tempat kami masing-masing Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya Tuhan. Jauhkan dari kami segala kuasa roh jahat yang ingin mengancam kami, yang ingin melukai kami Tuhan. Hanya kepadamu lah kami berlindung Bapa. Tidak ada yang lain. Di dalam naungan-Mu yang Maha Kudus, kami tidak khawatir Tuhan. Bahkan ketika 1000 panah yang datang dan 1000 rebah di sisi kiri kami dan kanan kami akan aman sebab Engkau menjaga kami. Dalam kepak-Mu Tuhan kami aman dan tentram Tuhan. Tidak ada yang mengganggu kami. Dan kami percaya Bapa, Engkau gunung batu kami, kota benteng kami, dan perisai tempat pertahanan kami. Engkau yang Maha Kudus Tuhan. Tidak ada ilah-ilah lain yang kami sembah Bapa. Sebab Engkau adalah Tuhan yang telah menyatakan diri dan menyatakan eksistensi dirinya ke tengah-tengah manusia. Yang telah mengalahkan maut dan menebus kami Tuhan. Hanya ini permohonan kami Tuhan. Tolong dengarkan doa kami. Ya Tuhan Yesus HaMashiach. Dan beberapa doa lagi akan kami lantunkan Bapa. Kiranya Tuhan yang mendengarkan doa kami selanjutnya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu yang Maha Kudus, Tuhan Yesus HaMashiach, penebus kami dan Elohim kami yang hidup. Amin. Silakan Bang Dan. Ya, mari kita berdoa. Bapa Yahweh di dalam sorga,
Tuhan alam semesta, pencipta langit dan bumi. Ya Bapa, kami berterima kasih ya Bapa atas renungan remamu di malam hari ini ya Bapa. Kiranya dapat firman-Mu di malam hari ini dapat kami mengerti, kami renungi, supaya kami mendapat hikmat kasih-Mu ya Bapa. Bapa yang baik di dalam Adonai Yesus HaMashiach, Bapa, kami juga berdoa ya Bapa untuk Bunda Saria Hussein, sembuhkanlah dari penyakit kanker tulang ya Bapa. Kiranya Engkau menjamah ya Bapa, oleh bilur-bilur kasih-Mu ya Bapa. Berikanlah ruah kodis-Mu ya Bapa. Dan juga untuk Bang Henry Tan ya Bapa, sembuhkanlah dari penyakit tumor prostat ya Bapa. Kiranya Engkau membersihkan juga ya Bapa, oleh bilur-bilur-Mu ya Bapa, penyakit yang dialami oleh Bang Henry Tan. Dan juga ya Bapa, kami berdoa untuk Kak Tasya yang sedang mengalami operasi benjolan kecil ya Bapa. Kiranya Engkau menjamah juga ya Bapa, agar bisa operasinya berjalan dengan lancar ya Bapa, dan Engkau menjamahnya dan berikanlah kesembuhan ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau mau memberikan ya Bapa Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar Roh Kudus-Mu bekerja dan menjamah hati mereka yang sedang mengalami sakit ya Bapa. Oleh karena bilur-bilur-Mu ya Bapa, mereka dapat sembuh ya Bapa. Kuatkanlah hati mereka ya Bapa. Dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kenia Hiratsan. Ya, dilanjut. Kami Kana. Ya, oke, sebentar ya. Sayang, diam. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus HaMashiach, kami akan menyelesaikan ibadah kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kasih sayang-Mu. Ya Bapa yang baik, kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami satu persatu, memberkati Bang Henry, Alexander, Bang Yohanan, Oppo A1K, Mary, Vivo 2 F2050, Kak Siska, Kak Lena, Pranata, Daniel, Tasya, dan Kak Ruth, Bang Nathanael, Kak Dameria, Kak Antonia, Raimin, Bang Sinar, dan Kosim. Tuhan, begitu juga tadi teman-teman yang sudah masuk tapi mereka sudah keluar mungkin karena ada kegiatan atau kesibukan. Bapa yang baik, kami percaya Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami, menjaga kami, Engkau mengutus malaikat-malaikat-Mu untuk berkemah di tempat kami, Bapa. Karena Engkaulah segalanya bagi kami, Engkaulah tempat pelindungan kami. Sebab kami tidak bisa berbuat apa-apa selain daripada Engkau, Bapa. Oleh karena itu, Bapa, Engkaulah Tuhan yang selalu menyertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Karena kami percaya kepada janji-Mu, ya Bapa. Engkau menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Dan kami percaya juga Bapa, Engkau mengabulkan doa-doa kami, sebab Engkaulah Tuhan Sang Amin, yaitu yang mengabulkan doa-doa. Terima kasih Bapa yang baik. Teman-teman, mari kita mengangkat tangan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Yeshua HaMashiach, angkatlah tanganmu kepada Elohim yang di sorga. Mari kita menerima berkat dari Bapa kita yang mulia. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Yeshua HaMashiach. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin, Oke, amin. thank Terima you, kasih. Thank you, Bapak Ibu, teman-teman semua. Yesus HaMashiach memberkati. Ya, Yeshua masih memberkati semuanya ya. Ya. Teman-teman, ada yang mau bertanya atau memberi kesaksian, silakan. Saya mau memberikan kesaksian. Tadi di tempat Saya juga. saya ada satu hamba Tuhan yang menerima bahwa Tritunggal bukan
Tit. Ya, haleluya, 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 haleluya. Terpuji nama Bapa Yahweh. Haleluya. Tetap semangat. Jadi dia udah percaya bahwa Yesus masih adalah Elohim itu sendiri. Yes. Haleluya. Haleluya, haleluya. Satu persatu ditobatkan ya semuanya. Amin. Iya, ya, saya pun punya Ya, kesaksian, betul. Kak. Nama yang benar, Iya. Iya. yang asli, udah diterima. Dia sudah menerima. Haleluya. Oh, puji Bapak Yahweh. Puji Yesus Masiah ya. Haleluya, haleluya. Saya bersaksi Siapa sebentar ya. namanya Bang? Aduh, kepo kali. Jangan. Dia masih ada di ruang lingkup GBI soalnya. Disebut. Saya bersaksi sebentar aja. Silakan. Ya, memang di dalam nama Yesua itu luar biasa ya. Jujur bahwa tadi itu lagi ibadah, saya ada tugas memang kerjaan juga, saya nggak bisa tinggalin. Tetapi saya begitu dipilih untuk doa di nomor 4 tadi, saya bilang dalam hati saya bilang, Tuhan, di dalam nama Yesus Hamasiah, perkenankan saya untuk bawa doa, tetapi saya harus sampai di kontrakan dulu baru saya doa. Saya sampai di dalam ini, pas giliran saya, dan langsung hujan turun. Wih, luar biasa. Berarti Tuhan ini memang benar-benar mendengar doa. Amin. Doa kita apapun. Amin, amin, amin. Tadi selama doa dan khotbah itu saya di tempat kerja. Nggak jauh sih, dekat. Tetapi pas dapat giliran doa, nama saya disebut itu, saya bilang, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, nama yang benar, perkenankan saya bawa doa nomor 4 ini. Tapi saya izinkan saya pulang. Kerjaan selesai dan saya pulang. Saya masuk ke dalam ini, habis doa tadi pas giliran saya, habis doa, kita doa ini hujan lagi turun. Wih, luar biasa. Jadi tidak ada halangan. Berarti Tuhan kita itu memang luar biasa. Apapun sedikit, apapun sekecil apapun kita minta, Tuhan akan menjawab doa kita. Amin. Tuhan menjawab doa kita. Jadi biarpun orang lain di luar sana mengguncingkan kita, memperkecilkan kita, dia menghina kita, kita tetap doakan mereka. Kita melakukan yang terbaik. Ya, mereka tetap kita lakukan terbaik. Jadi kita sekarang ini kita melawan arus. Kita melawan arus seperti ikan Nemo, kata Ahok dulu ya. Kita ini melawan arus. Kita melawan arus satu persatu. Dan saya tahu teman-teman dekatnya Pastor Mikana, saya tahu semua. Dan saya tahu semua orang-orang yang sekarang menghindari dia, menjauh dari dia. Dari semenjak ke COVID kan saya kenal Pastor Mikana. Walaupun saya belum ketemu, tetapi orang dekat, nanti kita tahu renggang. Itu saya tahu dan saya hebat ya orang ini, satu-satu meninggalkan. Berarti mereka mengenal itu, awalnya mereka mengenal bukan saya seujung ya. Awalnya mereka kenal, mereka ingin juga naikkan follower mereka. Waktu zaman COVID ya, karena Pastor Mikana ini followernya banyak. Jadi mereka mengenal Pastor Mikana itu untuk naikkan follower mereka nebeng. Nah, kesini. Waktu zaman COVID itu, mereka ribut tentang koin. Mereka bilang, Pastor Mikana ini dapat berkat banyak. Saya tahu, Pastor Mikana, walaupun Pastor Mikana nggak cerita, tapi saya mengenal mereka. Mereka ribut. Pastor Mikana ini dapat koin banyak, tapi nggak pernah memberkati orang. Ya udah, nyingkirlah satu-satu. Nah, sekarang ini lain. Mereka nggak ngejar koin, tetapi mereka bilang, dia sudah bidat. Wih, so dia Israel, so dia keberanian, begini. Mereka tinggal di satu persatu. Tetapi mungkin saya saja nih, saya melihat bahwa saya bisa memilih bahwa ini yang benar, ini yang salah. Akhirnya saya sampai hari ini. Saya sampai sempat baca ini. Saya punya ini, awal ini saya punya baca. Di dalam itu ada istri saya tuh. Ini saya sempat baca ini. Dan di grup kami baca Alkitab itu, saya hampir 10 tahun ini baca Alkitab. Jadi bolak-balik setiap tahun itu putar terus. Jadi di dalam itu banyak denom, tapi kami tidak mengajar di situ. Takutnya nanti ribut. Jadi tugas kami itu hanya baca ini aja. Memicu orang supaya baca ini aja. Saya sampai tahu dan baca ini dan milik ini oleh karena Pastor Mikana. Berarti saya percaya bahwa Roh Kudus itu kasih rel yang benar, jalur yang benar. Kalau kita benar-benar mencari Tuhan, pasti
kita rel kita akan benar diluruskan. Itu saja. Terima kasih. Shalom. Shalom, shalom. Ya, saya mau kesaksian ya. Jadi pada hari ini ada satu jiwa yang percaya Tuhan Yesus Hamasiah adalah Bapa. Jadi gini Kak ceritanya. Dia itu sering masuk ke live kami gitu ya, ke live kami Kak Moy. Kami memberitakan nama Tuhan Yesus Hamasiah, terus dia mendengar. Dan pada pagi tadi dia naik gitu. Ya, dia mengakui, "Bang, saya ini mau masuk ke Kristen," katanya gitu. Tapi denom mana yang kami mau denom mana yang mau kemasukkan? Karena kan banyak denom, ada Tritunggal, ada Saksi Yehova. Yang mana Bang katanya? Nah, saya jelaskan ke dia mengenai Tuhan Yesus Hamasiah adalah Bapa, dan dia itu harus membaca Alkitab yang ketiga. Nah, dari situ dia percaya, mendengarkan, terus dia minta didoakan ya. Dia sudah mengalami pertobatan dan dia tinggal dibaptis. Ya. Jadi dia membandingkan agamanya dengan agama Kristen, dengan Alkitab, bahwa di agamanya itu katanya apapun melakukan kejahatan menggunakan nama Tuhan. Beda dengan Kristen gitu. Kristen itu tidak melakukan kejahatan gitu, mengasihi sesama manusia, ya, tidak mau membunuh gitu. Jadi dia percaya, dia minta didoakan, kami doakan tadi siang, ya. Dia sangat percaya dan tinggal dibaptis. Namanya itu Bang Geo, gitu. Daerah mana dia, Dek? Kalau daerah belum tahu Kak, nanti saya chat lagi. Ya, biar ada nanti tim kita atau teman kita yang dari berbagai daerah bisa membaptis dia. Iya Kak. Iya. Haleluya, haleluya. Haleluya, wah terpujilah Yeshua Hamasiah, Bapa yang baik ya, menyelamatkan umat yang hilang. Luar biasa kita, Amin, amin. Bang Yohanan dan itu Pranata ya. Oke, silakan ada lagi. Sinar X ini mohon maaf, tahu dari mana ini Zoom-nya? Luar biasa ayat firman Tuhan di belakangnya, sungguh sangat dahsyat. Silakan Sinar X. Suaranya nggak kedengaran. Di-mute. Suaranya nggak kedengaran, Sinar. Dibuka kan. Nah. Kok nggak ada suaranya ya? Trouble. Nggak ada suaranya, Sinar. Luar biasa, dia tahu dari YouTube tadi kayaknya. Sinar X tahu dari mana sih, Bu? Bisa WA atau apa nih? Nggak kedengaran suaranya, Sinar. Iya. Atau kamu keluar dulu baru masuk lagi, nanti audionya itu terhubung ke apa ya? Setelannya. Dibuka mikrofonnya, setelannya. Kan ada tulisan setelan tuh. Nah, dibuka, disambungkan. Berarti belum terkoneksi setelannya itu. Mikrofon. Mikrofonnya belum itu. Nah, sambil Sinar X mungkin keluar dulu baru bisa masuk lagi, bisa? Mungkin dia baru itu download Zoom itu kami, karena download Zoom kan ada dimasukin ke setelan. Nah, setelannya itu belum diaktifkan mikrofonnya. Iya. Oke. Saya baru download dia. Shalom Bang Nathanael. Shalom. Ada yang mau diberi kesaksian atau apa ini, perkenalan atau bagaimana, silakan. Nah, udah kenal ya. Ya. Saya cuma memberi saran kalau awal ibadah itu nyanyi Shema Israel. Tadi sudah nyanyi Shema Israel belum? Oh ya belum ya. Iya oke. Ya. Ya udah gitu aja. Ya, terima kasih. Aku ada tadi di jalan kok, Sis. Iya. Baru sampai rumah. Iya.
ya. Iya. Terima kasih Bang sarannya dan juga idenya ya, sangat luar biasa. Salam Oppo A1 Kak. Suaranya nggak kedengaran Bang. Dibuka mikrofonnya Bang. Ini mikrofonnya dinyalakan Bang, mikrofonnya audionya. Shalom. Iya, shalom. Shalom Koko. Ya, shalom, shalom. Malam semua. Ya, malam. Bagaimana? Shalom. Kok ada yang mau disampaikan? Eh, sebenarnya saya sudah sering lihatnya kakak ini karena lewat apa ini live-nya ya. Iya. Saya di akun saya biasanya. Bagaimana? Saya sudah sering ikuti live-nya kakak Min karena akun saya bernama Bruno biasanya yang saya gunakan. Oh, itu suaranya Koko. Suaranya putus-putus. Iya, halo, halo. Iya. Jaringannya kurang tahu atau bagaimana ya, putus-putus jadi nggak terdengar dengan jelas. Halo. Halo. Ya, halo, Bang. Shalom. Halo. Ya, shalom, Shalom. silakan. Jaringannya kayaknya putus-putus itu. Halo. Ya. Halo. Halo. Iya. Oke, jadi gini, teman-teman. Di grup WA nanti bisa WA Mary atau enggak? Bisa dikasih WA-nya Mary? Ya, silakan Mer. Terima kasih Mary. Iya, Koko Oppo, mohon maaf suaranya putus-putus. Nanti bisa add WA kami Koko ya. Nah, lihat aja nanti di live di apa di di meeting chat. Ya, tolong lihat nanti di meeting chat nomor WA-nya ya Koko. Ya, silakan Sinar X. Shalom, kedengaran nggak suara saya? Ya, sudah kedengaran, silakan. Nah, gimana tadi pertanyaannya? Bukan pertanyaan. Mana nih? Dari TikTok, dari WA, dari grup WA atau dari... Kalau saya ini sering ikut live-nya Kak Mikana di TikTok maupun di YouTube. Sudah lama dari sebelum Kak Mikana mengenal nama Tuhan Yesus yang benar. Oh, jadi link Zoom ini tahu dari TikTok tadi ya? Ya, TikTok tadi. Oh iya, puji Yesus Hamasiah. Nah, kamu juga sudah memanggil nama Tuhan yang benar ya, nama Tuhan yang asli ya? Ya, sudah lama saya sejak tahun 2013. 13. Wow. Ceritakan Bang Sinar, kok bisa lebih dulu? Duluan dia. Kalau bayi kita ini masih bayi, dia udah bayi dewasa. Enggak semuanya karena Bertobat, saya mau bertobat. Ya udah, Sinar lihat di meeting chat, di situ ada nomornya Mary, biar dimasukin kamu ke grup ya. Mau Oh ya? iya, oke, terima kasih ya. Siap. Ya, tolong di add nomornya Mary, nanti kamu masuk ke grup ya, Dek ya. Ya, aku ikut. Siap. Teman-teman yang mau ikut silakan di DM di WA si Mary, biar dimasukkan ke grup WA kita ya. Nomornya nggak tahu aku. Kalau aku diundang tidak diundang, ya silakan Dan Oppo A1 Kak, Vivo, selamat malam Vivo, salam.
Nomor handphone yang disebut ya. Namanya handphone sebuah. Soalnya Vivo F2050, salam. Salam. Ya, namanya siapa, Bang? Sama nih. Sama nih. Sabar, saya masuk ruangan dulu. Saya di luar. Ya, silakan. Shalom. Shalom. Ya, shalom. Shalom. Ya, shalom. Kok shalom-shaloman kita ya? Shalom. Bicara. Ya, silakan Bang Vivo. Saya tahu aja tadi dari TikTok. Saya baru belajar juga ini. Oh iya. Selamat. Halo. Saya tapatnya si Mikana ngomong be aku. Saya dulu ya. Iya. Saya Mikana be aku ngomong bicara sebentar. Shalom. Ya, shalom. Shalom. Kak Mikana, saya Oppo A1. Saya taunya live ini dari TikTok tadi. Akun saya di TikTok atas nama Bruno. Oke. Tuh. Bruno. Ya, makasih Bang Bruno sudah bergabung ya. Ya. Saya kan sering lihat live-nya Kakak Mikana di TikTok. Jadi saya kadang-kadang juga ikut komen gitu, memberi semangat ke Kakak Mikana gitu. Halo. Jadi Koko sudah percaya ya bahwa nama Tuhan yang asli itu sudah percaya, sudah ini memanggil ya? Saya dari kecil TK sudah Nasrani. Sudah memanggil sampai sekarang. Namanya yang asli Yeshua HaMashiach sudah? Belum. Selama ini ya maaf, saya taunya biasanya manggilnya ya Tuhan Yesus dalam ibadah di gereja. Iya. Tapi kan Abang Bruno sudah melihat di live saya namanya yang asli benar kan Yeshua HaMashiach. Sudah tahu ya? Sudah. Dan pendapat Abang bagaimana? Maksudnya pendapat apakah Abang percaya gitu? Apa Abang menyambutnya dengan sukacita atau bagaimana responnya gitu? percaya dan penuh sukacita. Amin. Amin, haleluya, amin, haleluya. Terima kasih Abang Opoyan, nanti bisa add WA kami agar masuk ke grupnya. Siap, bisa kasih masuk di grup Kak, buat saya. Ya, boleh. Masuk ke grup ya, silakan WA kami yang sudah tertiket ya. Di mana WA-nya? 077. Halo? Halo, ya. Halo. Ya, halo. Kami Mikana ada di chat WA-nya, ada nomornya ada di chat. Yang obrolan. Ya. Ini nomor WA-nya ya yang sudah kita ini. Oh. Itu yang barusan saya typing. Siap. 11210165. Oke, siap, makasih. Ya. Sebentar Kak Mikana berapa? Sebentar. 0877. Sebentar ya. Saya 0877 ya. 1121 1121 ya. 0165. 0165. Ya, Oke. Saya ulang boleh? Boleh silakan Bang. 0877 Ya. 1121 Betul. 0165. Ya, betul sekali. Kakak Mikana, akun saya kan bernama Bruno. Itu sebenarnya bukan nama asli saya sebenarnya. Ya. Nama saya yang sebenarnya Hengki Chandra. Oh iya kok. Ya, jadi di akun memang saya gunakan nama Bruno aja gitu aja sih. Ya, boleh dibuka nggak kameranya, mau lihat mukanya dong? Nama aslinya Hengkitan ya.
Chandra, Egi Ya. Chandra. Charlie Hotel Alpha Oh iya iya iya. Nano Delta Romeo Alpha. Yang tadi Oppo A1 itu yang saya pakai nama Oppo. Iya, nama yang bagus Bang, nama yang bagus. Nama saya nggak berubah loh, sis. Hah? Nama saya nggak berubah loh. Kayak gitu. Kalau lupakan mantan itu agak berat. Agak berat. Saya rasain. Lupakan mantan itu memang lidah ini agak kaku, tetapi perbiasakan dengan lidah yang baru, yang sudah dikukuhkan. Oh gitu ya. Lidahnya kaku ya. Seleo ya. Bang Vivo juga, Bang Vivo namanya siapa tadi? Jangan lupa di add WA-nya ya, Vivo F2050 ya. Siap, sama nih. Sama nih namanya ya. Siap. Sama nih jangan lupa ya. Kalau ya Kakak Antoni kan sudah ada ya. Nah, Saya baru belajar ini. Nathanael nanti dimasukin ya Bang. Ke grup ya. Dikirim. Oh siap. Saya kirim mana ke WA ya nomor Ya. saya. Add dulu nomornya ya ke WA ya biar dimasukin. Nama saya nanti di situ kayak kirim apa? Ya ya. Oh, Shalom Eda Lestari. Kalau Lestari Nababan ini Eda saya ini. Istrinya itu saya. Yang mana nggak kelihatan di handphone kami Kana. Ya. Halo Eda sayang. Ya mungkin nggak tahu cara ini ya, membuka mikrofon. Apa? Halo. Ya. Aduh nggak kelihatan mukanya. Bersuka cita sekali malam ini. Iklan baru 1 kali loh. Tadi iklan doa di TikTok tadi langsung ada 3 orang, 3 jiwa naik. Halo, shalom Ibu Lestari Nababan. Kayak orang India. Kuci hutahe. Ya, itu Eda saya. Halo semua yang ada di sana, Yesus Masih memberkati. Halo Dede. Yesus Masih memberkati ya Eda ya. Iya. Ya. Yesus memberkati. Ya. Asli Edaku sayang. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Kok wajari narehei. Kan sudah 2 tahun. Memang susah melepaskan mantan yang sudah terikat. Bang Yohanan. Bang Yohanan. Iya. Ya. Kalau saya ini heran saya. Herannya? Kan saya sudah dari kecil ya kan, sudah terbiasa menyebut nama yang sebelah gitu kan. Tapi ketika saya penasaran, saya pelajari itu spontanitas itu nggak ada yang namanya ingat mantan. Oh gitu ya. Jadi nggak ada ingat mantan. Tetap pada fokus pada kebenaran. Iya ya, amin. Luar biasa. Sinar X ini dari Ambon kan? Saya ini Kalimantan Barat. Oh, Barat. Kalimantan Barat saya. Kalbar ya. Mantap. Pontianak ya. Ya. Di mana Pontianak? Di Kabupaten Bengkayangnya. Shalom Bang Henry. Bang Henry ada yang mau disampaikan Bang Henry? Aman Bang Henry? Nggak ada yang disampaikan atau kesaksian? Luar biasa, sorga bergema. Oke. Kakak Antoni ada yang mau disampaikan Kakak Antoni?
Oh ya, silakan Mary, silakan Mary. Nggak ada. Oh, ada Kakak Antoni, ada. Nggak ada, Kak. Nggak, silakan. Oh, nggak ada. Iya, nggak ada, nggak ada. Oh ya udah, silakan Mary, silakan Mer. Ya Kak, cuman mau reminder aja kalau Selasa depan itu Bang Sinar X janji mau kesaktian untuk ceritakan perjalanan imannya Kak. Itu aja Kak. Kasih. Oh, oke, iya. Minggu depan lah Sinar X kesaksian ya. Nah, amin. Yang intinya nanti tinggal apa namanya? Buatkan Zoom aja nanti tinggal kita masuk ibadah seperti biasa. Iya, iya. Jangan lupa Haleluya. WA-nya ya. Yang tadi sudah tertera Nanti sudah meeting chat ya. sudah saya chat. Oke. Ntar dimasukin ke grup WA. Oke, teman-teman. Terima kasih sekali lagi ya sudah bergabung ibadah berjalan lancar. Alexander juga terima kasih, semangat ya. Thank you kami karena. Koko Bruno juga terima kasih. Vivo terima kasih. Bang Yohanan, Nathanael, Pranata. Vivo mohon maaf, namamu susah banget aku ucapkan. Ya Kak, sama-sama. Apa tadi Tanase? Sama nih. Oh sama Samane. Ya, Pak Samane. Siap. Masukkan ad-nya ya. Terima kasih saudaraku ya. Sinar X juga Kak Antoni, semangat Kak Antoni. Ya. Oke. Dan semua teman-teman, Bang Henry, Mary. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Adonai Yesus Iya Kak, terima kasih. Elohim yang Maha Kuasa, kita semua. Ini semua berkati.